Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 23882010077. Saya mahasiswa Universitas Darul Ma'arif dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun akademik 2025-2026. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Judul materi yang akan saya bahas kali ini yaitu konsep dasar media pembelajaran. Pembahasan pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk penyampaian materi pembelajaran. Selain itu ada pengertian menurut ahli. Dari Asyamsiani 2022, media pembelajaran adalah alat atau medium yang dimanfaatkan oleh guru dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian pesan selama proses pembelajaran. Dan ada dari Syam 1977, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Teknologi pembawa pesan ini bisa berupa buku, televisi, film, radio, komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Secara garis besar, media pembelajaran memiliki fungsi. Yang pertama, mempermudah penyampaian informasi dari guru kepada siswa. Kedua, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Ketiga, memperjelas konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Yang keempat, menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya, ciri-ciri media pembelajaran. Ciri-ciri media pembelajaran yang pertama ialah fiksatif. Media pembelajaran memiliki kemampuan untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Contohnya, foto dan rekaman video dapat mengabadikan momen-momen penting yang bisa diputar ulang. Yang kedua, manipulatif. Media pembelajaran dapat dimanipulasi suatu peristiwa, objek, atau waktu. Contohnya, animasi dapat mempercepat atau memperlambat suatu proses, dan Microsoft dapat memperbesar objek yang sangat kecil. Yang ketiga, distributif. Media pembelajaran memungkinkan suatu objek atau peristiwa ditransportasikan melalui ruang secara bersamaan dan peristiwa tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai peristiwa tersebut. Contohnya, siaran televisi atau radio dapat menjangkau jutaan orang dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada beberapa prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, penggunaan media harus selalu berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Media dipilih atau dirancang untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, media yang dipilih harus sesuai dengan materi pembelajaran. Jenis media yang digunakan harus relevan dan mendukung pemahaman konsep yang diajarkan. Yang ketiga, media harus sesuai dengan karakteristik siswa, seperti usia, tingkat kemampuan, gaya belajar, dan minat. Memberikan kebutuhan khusus siswa dalam memilih atau merancang media. Yang keempat, media harus mampu menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas dan mudah dipahami, hindari penggunaan media yang rumit atau membingungkan. Yang kelima, gunakan media yang mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Media yang interaktif dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan materi akan lebih efektif. Dan yang terakhir, gunakan variasi media untuk menjaga perhatian siswa dan mencegah kebosanan. Kombinasikan berbagai jenis media seperti visual, audio, dan interaktif untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Dapat disimpulkan dari materi yang saya paparkan bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dengan ciri-ciri yang khas seperti fiksatif, manipulatif, dan distributif. Media pembelajaran mampu merekam, memanipulasi, dan menyebarkan informasi secara luas. Penggunaan media pembelajaran yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip relevansi, kesesuaian, efektivitas, dan kemudahan penggunaan.
serta memperhatikan karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah penyampaian informasi, meningkatkan motivasi belajar, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan bermakna sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran dengan lebih baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.